Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 4 Januari berjudul Tongkat Penghitung. Ayat intinya diambil dari Wahyu 11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar tentang korupsi perbankan. Tetapi masalah ini bukan sesuatu yang baru. Di Inggris, pada abad ke-11, ketidakjujuran kreditur adalah hal yang mewabah. Untuk mengatasi penyalahgunaan ini, pada tahun 1100 Masehi, Henry I, putra William Sang Penakluk, memulai sistem yang dikenal sebagai tali atau penghitungan, dari kata Latin untuk tongkat. Tongkat penghitung memiliki tinggi sekitar 9 kaki atau sekitar 2,74 meter dengan setengah inci atau sekitar 1,27 cm tebalnya. Setiap kali uang berpindah tangan, ada garis dituliskan di muka tongkat menunjukkan jumlah pinjaman. Pada dua sisi kayu penghitung tersebut, nilai penghitungan diukirkan di atasnya. Itu kemudian dibagi memanjang, dan setiap orang menerima setengah tongkat sebagai bukti transaksi, di mana sang kreditur mendapatkan setengah dan debitur mendapatkan yang setengah lagi. Tepatnya seperti salinan karbon. Hal ini praktis membuat sulit untuk memalsukan penghitungan, dan mereka yang mencobanya telah kehilangan kepala mereka. Serat kayunya seunik sidik jari. Torehan dan tulisan dengan tinta harus cocok. Ini hanya bisa terjadi jika kedua bagian berasal dari tongkat penghitungan yang dibagi dengan sama. Ketika bagian kayu tersebut dibandingkan, mereka kemudian harus menghitung uangnya. Dari situlah kita mendapatkan kata untuk perhitungan. Kerajaan Inggris menggunakan sistem penghitungan dengan tongkat ini selama lebih dari 700 tahun. Kemudian di tahun 1843, karena adanya sistem perbankan baru dan mata uang diperkenalkan, semua tongkat penghitungan di Inggris dikumpulkan dan dibakar. Namun istilah itu tetap hidup. Kata stock berasal dari bahasa Jerman untuk tongkat, sehingga dari kata itulah saat ini kita mendapatkan kata saham atau stock, yaitu jaminan untuk kreditur usaha yang kita dengar di Wall Street. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Kitab Wahyu berbicara tentang umat Allah yang sedang diukur dengan sebuah tongkat. Apa itu tongkat penghitungan Tuhan? Yakobus menulis, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebagaimana dicatat dalam Yakobus 2 ayat 10. Jika kita sedang mempersiapkan kedatangan Yesus yang segera, maka apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebagaimana dicatat dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Dengan kata lain, hukum Allah dan hati kita akan dihitung. Sebelum Yesus datang
marilah kita memeriksa hidup kita. Dia menutupi utang dosa kita, agar kita dapat menerima anugerah keselamatan yang cuma-cuma. Saat kita datang lebih dekat dengan Yesus, karakter kita akan menjadi salinannya. Ini adalah transaksi yang tidak akan pernah bisa dipalsukan. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bagaimana asal mula penggunaan penghitungan. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh diingatkan bahwa menurut Alkitab, apa yang menjadi standar penghitungan adalah hukum-hukum yang Engkau telah berikan bagi kami. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan, agar kami boleh dapat menerima anugerah keselamatan yang Engkau telah sediakan bagi kami. Dan biarlah kami semakin hari, semakin dekat dengan Yesus, memiliki karakter yang Engkau miliki, dan menjadikan kami umat-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.